online yang kali ini akan membahas tentang pengantar program linear. Anda masih tetap ditemani oleh Kong Jarman. Pengertian dari program linear. Program linear adalah merupakan suatu cara untuk menyelesaikan masalah yang diterjemahkan ke dalam suatu model matematika. Nah, pemodelan matematika biasanya dalam bentuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau yang kalian kenal dengan SPLDV. Program linear digunakan untuk mencari nilai optimum dari suatu fungsi objektif. Nah, fungsi optimum atau nilai optimum ini bisa bersifat maksimum atau bisa bersifat minimum. Ya. Fungsi objektif ini juga dikenal dengan fungsi sasaran. Ya. Ada yang menyebutkan fungsi objektif, tapi ada juga yang menyebutkan fungsi sasaran. Ya. Ingat, fungsi objektif ditentukan nilai optimumnya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel? Ya, SPLDV. Pertidaksamaan linear dua variabel itu merupakan kalimat matematika yang memuat dua variabel dengan pangkat tertinggi 1 yang dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan. Jadi ada X, ada Y, ada A atau B, dua variabel ya. Tapi masing-masing pangkat tertingginya 1. Kalau pangkat 2 persamaan kuadrat nantinya ya. Nah, bentuk pertidaksamaan dua variabel itu adalah sebagai berikut ya. AX plus BY lebih kecil dari C, atau AX plus BY lebih kecil sama dengan C, ada juga AX plus BY lebih besar dari C, atau AX plus BY lebih besar sama dengan C. Sistem pertidaksamaan dua variabel ya, adalah merupakan gabungan dari dua atau lebih pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu adalah gabungan ya dari dua atau lebih pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian ada juga himpunan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear. Itu merupakan irisan dari masing-masing pertidaksamaan yang diletakkan pada bidang kartesius. Ya. Nah, sekarang mari kita telaah lebih lanjut tentang fungsi objektif dan nilai optimum. Fungsi objektif atau bisa juga disebut fungsi sasaran itu adalah fungsi yang akan dicari nilai optimumnya. Ingat ya bahwa pengertian nilai optimum ya itu bisa minimum, bisa maksimum. Nah, bentuk umum dari fungsi objektif itu adalah fungsi X dan Y sama dengan AX plus BY. Jadi fungsi yang tergantung harganya kepada X dan Y ya. Nah, ingat seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa nilai optimum itu ada dua macam ya, tergantung dari permasalahannya ya. Bisa nilai maksimum ya. Itu artinya kalau dalam program linear menggunakan sumber daya terbatas untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak mungkin ya. Itu pengertian maksimum dalam program linear. Sementara fungsi minimum itu bertujuan tetap terpenuhinya kebutuhan dengan biaya yang serendah mungkin. Jadi filosofinya seperti itu ya. Nah, kita flashback ke belakang ke pembelajaran kelas 1 tentang pertidaksamaan linear ya. Kita masih ingat tentang garis atau bidang kartesius ya. Di mana ada kuadran 1, ada kuadran 2, kuadran 3 sampai kuadran 4 ya. Sama dengan di trigonometri. Cuman kalau dalam kartesius ya, kartesius untuk program linear ini di kuadran 1 itu X-nya lebih besar dari 0, Y-nya lebih besar dari 0. Sementara di kuadran kedua, itu X-nya lebih kecil dari 0, Y-nya lebih besar dari 0. Ya. Jadi dua-duanya di atas sumbu Y, di atas sumbu X. Di kuadran ketiga, X lebih kecil dari 0, Y-nya lebih kecil dari 0. Sementara di kuadran keempat, ya, X-nya lebih besar dari 0, tapi Y-nya lebih kecil dari 0. Ya.
Kalau di trigonometri, ingat nilai-nilai sudut ya, kuadran 1, 2, 3, 4. Tapi kalau di program linear, itu langsung nilainya. Oke, lanjut kita coba membuat sebuah garis ya, garis biru di X sama dengan 2. Nah, ini garis biru ini adalah suatu garis batas ya, yang fungsinya adalah X sama dengan 2. Ini garisnya. Nah, sekarang bagaimana kalau dari garis biru ini ke arah kanan? Ya. Nah, ini berarti ke arah kanan, X-nya ini lebih besar dari atau sama dengan 2. Ya. Sementara di sebelah kiri garis X sama dengan 2, ini adalah merupakan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X lebih kecil atau sama dengan 2. Ya. Jadi yang sebelah kanan itu adalah daerah himpunan penyelesaian X lebih besar atau sama dengan 2, sementara lebih kecil yang sebelah kiri adalah lebih kecil atau sama dengan 2. Nah, bagaimana kalau garisnya horizontal? Nah, ini garis horizontal yang biru ini sama dengan X sama dengan 2, cuman ini Y sama dengan 2. Prinsipnya sama aja, di atas garis pembatas ya, itu adalah Y lebih besar dari 2. Sementara di bawah garis pembatas itu sama dengan Y lebih kecil sama dengan 2. Sekarang kita menentukan daerah himpunan penyelesaian dari suatu persamaan linear dua variabel atau DHP. Contohnya, tentukan daerah himpunan penyelesaian dari 2Y min X lebih kecil atau sama dengan 2. Perhatikan di sini ada tip ya, atau ada hint. Perhatikan koefisien Y. Jika Y-nya itu lebih besar dari 0, maka tandanya positif. Kebalikannya, jika lebih kecil dari 0, maka tandanya negatif. Kemudian perhatikan tanda pertidaksamaannya. Jika lebih besar atau lebih besar sama dengan, maka tandanya positif. Jika lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, maka tandanya negatif. Artinya gini, ini satu pertidaksamaannya, ingat 2Y-nya ini, ya, 2Y ini adalah positif. Ya, sementara pertidaksamaannya ini negatif ya, ini negatif. Nah, ini positif kali negatif, hasilnya pasti negatif. Ingat perkalian tanda ya, pelajaran SD, SMP. Ya. Jadi positif kali negatif, negatif. Nah, apa arti tanda negatif di sini? Ya, tanda negatif di sini ini pengindikasian bahwa daerah himpunan penyelesaian DHP-nya itu berada di bawah garis. Ya, kita contohkan ini. Nah, di bawah pengertian di bawah garis itu seperti ini. Garis biru yang melintang ini, ya, yang miring ini, inilah garis 2Y min X sama dengan 2. Nah, daerah himpunan penyelesaiannya, ingat yang tadi negatif kali positif, ya, negatif, berarti ada di bawah. Nah, inilah daerah himpunan penyelesaian 2Y min X lebih kecil atau sama dengan 2. Sementara yang di atas, ini yang tertulis merah, itu adalah daerah himpunan 2Y min X lebih besar atau sama dengan 2. Ya. Nah, itu awas hati-hati ya. Garis itu sama dengan kalau himpunan daerah penyelesaiannya kalau lebih kecil berarti ada di bawah ya. Kalau lebih besar berarti ada di atas garis. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel ya, SPLDP. Kalau tadi kita hanya menentukan daerah himpunan dari persamaan atau pertidaksamaan linear, bukan sistem ya. Nah, sekarang dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Artinya persamaan atau pertidaksamaannya ini lebih dari satu ya, lebih dari dua bisa. Contohnya gambarkan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan 3X plus Y lebih besar dari 6, 4X plus 7Y lebih kecil dari 28, X lebih besar dari 0, dan Y lebih besar dari 0. Nah, ini sistem pertidaksamaannya. Bagaimanakah gambaran atau himpunan daerah penyelesaiannya atau daerah himpunan penyelesaiannya dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel sekarang ini. Oke, kita lihat, kita coba membuat suatu praktek langsung ya untuk Baiklah, untuk memberikan suatu gambaran tentang penyelesaian dari
sistem pertidasamaan linear dua variabel, yaitu untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya seperti yang dipersoalkan. Kita akan coba menggunakan suatu aplikasi GeoGebra. Ya. Ini alat bantu untuk pembelajaran matematika. Ya. Ini ada suatu diagram Cartesiusnya. Sementara kita supaya kita ingat apa yang akan kita buat, kita ambil dulu gambarnya ya, atau soalnya. Kita lihat soalnya itu pertidasamaannya seperti apa. Oke. Nah ini ya. Ini adalah sistem pertidasamaan yang akan kita buat dengan aplikasi GeoGebra. Yang pertama kita akan membuat grafik ya, atau daerah himpunan penyelesaian dari 3x plus y lebih besar dari 6. Ya. Tolong diperhatikan supaya kelihatannya ya. Kita ketikkan di sini inputnya. Ya. Kita buat pertidasamaannya 3x. Itu udah kelihatan mulai kelihatan garisnya. Ditambah y. Itu lebih besar atau sama dengan 6. Nah ini ya. Jadi garis yang biru ini merupakan garis persamaannya. 3x plus y sama dengan 6 ini garis birunya. Sementara karena ini lebih besar dari 6, ingat ini y-nya positif dan ininya positif. Positif kali positif berarti adanya di sebelah atas atau di sebelah kanan. Tapi ini baru satu pembatas ya. Artinya satu keterbatasan ini garis pembatasnya. Daerah himpunan penyelesaiannya atau himpunan daerah penyelesaiannya itu ada di sebelah kanan. Nah, kemudian ada pembatas lain yaitu 4x ditambah 7y lebih kecil dari 28. Itu pembatas yang kedua. Jadi kita tambahkan pembatas yang kedua yaitu 4x ditambah 7y itu harus lebih kecil dari 28. Nah ini ya. Ini garis yang kedua pembatasnya. Kalau tadi itu dibatasi sebelah kanan ya. Sekarang dibatasi kanannya itu hanya sebatas ini. Kemudian ada lagi batasannya apa? Ya. X-nya harus lebih besar dari 0. Ya. Kita tambahkan pembatas berikutnya ya, yaitu X-nya lebih besar atau maaf, X-nya itu harus lebih besar dari 0 ya. X-nya lebih besar dari 0. Ya. Kemudian Y-nya juga harus lebih besar dari 0 ya. Y-nya juga harus lebih besar dari 0. Pembatas berikutnya adalah Y-nya lebih besar juga dari 0. Nah, selesai. Ya. Jadi yang dimaksud daerah himpunan penyelesaian dari suatu sistem pertidasamaan seperti ini ya, pindahkan ke bawah. Ini pertidasamaannya 3x ditambah y lebih besar dari 6. Ini garisnya dan ini adalah himpunannya. Ya. Nah ini 4x 7y lebih kecil dari 28. Ini di bawah. Ingat y-nya positif tapi ininya negatif. Jadi 7 positif kali negatif. Kalau negatif adanya di bawah. Ya. Jadi inilah daerah yang di raster biru ini. Ini adalah merupakan himpunan atau daerah penyelesaian dari sistem pertidasamaan 3x ditambah y lebih besar dari 6, 4x ditambah 7y lebih kecil dari 28, di mana x-nya lebih besar dari 0 dan y-nya lebih besar dari 0. Jadi gambarannya interaktifnya seperti kelihatan ya dengan aplikasi GeoGebra ini.
Demikian pembelajaran kali ini tentang pengantar program linier. Nanti minggu depan kita sambung lagi dengan pembahasan beberapa soal dari program linier ini, terutama menentukan daerah himpunan penyelesaian dengan di bidang Kartesius. Selamat berjumpa kembali pada minggu depan ya. Mudah-mudahan COVID segera berlalu sehingga kita bisa mengadakan tatap muka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.